Allah itu kenapa ya nggak berwujud ya? Allah itu wujud. Wujud itu berasal dari bahasa Arab. Wujud bahasa Arab artinya ada. Kemudian adanya Allah itu bisa dipahami oleh orang yang berakal. Sekarang begini, kepala Anda, saudariku Grace, bagian belakang, kuping kiri dan kanan, apakah ada? Coba Anda, dari mana Anda bisa tahu kalau itu ada? Dengan menyentuhnya. Menyentuhnya. Nah, artinya mata ini bukan satu-satunya panca indera yang kita gunakan untuk mengetahui sesuatu itu ada atau tidak ada, betul? Betul. Al-Quran mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan kepada mereka manusia tanda-tanda kebesaranku, tanda-tanda keberadaanku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Ketika kemudian Allah tidak memperlihatkan wujudnya, bukan berarti Allah itu tak ada. Ada banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari yang tak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan kehadirannya. Contoh, rasa manis. Ada yang bisa melihat rasa manis itu? Tidak ada. Bisa enggak rasa manis itu kita rasa? Bisa. Dilihat boleh enggak? Enggak bisa. Nah, sekarang ternyata rasa itu bisa menjadi alat deteksi sesuatu itu ada. Allah mengatakan, aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu kepada urat lehernya. Mari kita buktikan. Kalau kita bertanya nih kepada saudara Grace, apakah saudara Grace itu tahu roh yang Anda adalah Anda? Roh yang adalah Anda, yang Anda temanin duduk, baring, berdiri, berjalan, tertawa, sedih, merasa puas, merasa kecewa, itu ada unsur roh. Di mana roh itu adalah setitik dari cahaya ilahi yang Allah, yang Tuhan pencipta langit dan bumi titipkan pada manusia yang berakal ini. Pertanyaan saya, adakah saudari tahu makhluk roh yang ada pada diri saudara? Anda tiap hari bersihkan gigi, rapikan wajah, mempercantik kulit, jari-jarinya dikasih parfum segala macam. Tapi apakah Anda sadar tentang apa yang Anda lakukan itu adalah efek dari reaksi makhluk imaterial yang disebut roh yang ada pada diri saudara? Apakah Anda tahu roh itu seperti apa? Enggak. Nah, kok enggak? Padahal sudah berpuluh tahun hidup dengan rohnya sendiri, yang dipakai berbicara, yang dipakai berpikir, yang dipakai merasakan lapar, haus, tapi kok enggak tahu. Itulah yang Allah katakan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kita dengan kita itu nggak ada batasan. Yang tahu tentang Grace adalah Grace. Yang paham tentang Grace adalah Grace. Yang tahu kesedihan Grace adalah Grace itu sendiri. Tetapi coba tanya Grace, tak bisikin, kamu kenal dirimu? Kenal dong. Ada berapa urat saraf yang ada di sebelah kiri yang berhubungan dengan ginjal, dengan tulang rusuk, yang kemudian melingkar sampai tulang belikat, tembus ke bagian pundak sebelah kanan? Ada berapa? Nggak tahu Bang Suma. Subhanallah, Masya Allah.
Masya Allah. Inilah yang Tuhanku sampaikan. Gak perlu kau mencariku, gak perlu. Apa tujuanmu mencariku? Tugasmu hanya beribadah. Sebab aku mendengarkan setiap bisikan hatimu. Ketika engkau meminta kepada manusia yang engkau anggap Tuhan, wahai Tuhanku yang adalah anak Maria, berikan kepadaku kesehatan. Tuhan yang kau seru itu tidak mendengarnya. Aku yang mendengarmu. Annallaha sami. Aku Allah itu maha mendengarkan. Aku mendengarkan bisikan kalbumu. Apa yang terlontar dalam hatimu, dalam pikiranmu, aku dengarkan. Jadi aku tak perlu datang, karena aku maha tahu. Aku tidak perlu datang, karena aku maha melihat. Aku tidak perlu turun ke bumi, karena aku maha mendengarkan. Untuk apa aku turun menjadi makhluk? Apa yang menjadi kemaslahatan hidupmu, aku penuhi semuanya. Tugasmu hanya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakanmu selain untuk beribadah kepada aku. Bukan untuk mempelototi aku, bukan untuk melihat aku, enggak. Kamu pandang alam semesta ini, bahkan kau bercermin melihat dirimu, kau pikirkan dirimu sendiri. Engkau sebenarnya telah menemukan aku. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Aku menciptakanmu dan mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi aku tidak perlu datang. Selayaknya Tuhan-Tuhan selain daripada aku yang engkau sembah. Dia harus datang. Bahkan untuk mengetahui musim buah arak saja dia nggak tahu. Disebabkan karena memang dia bukan Tuhan. Dia bukan sainganku. Dia ciptaanku. Dia hambaku yang kau lantik menjadi Tuhan menggantikan aku. Di mana akalmu? Dari mana kau dapatkan hidungmu itu? Siapa yang mengatur pergerakan nadimu? Siapa yang mengatur kemudian ritme suaramu? Siapa yang mengajarkan kamu kemudian itu semua? Aku. Kamu mengatakan aku tak ada karena kau tak mampu menatapku. Bisakah kau menatap akalmu? Bolehkah kau mengatakan kau tidak punya akal disebabkan kamu tak mampu melihat akalmu? Sedangkan dengan akalmu kau mampu menaikkan, menerbangkan besi yang bertonton beratnya. Engkau mampu memperjalankan benda-benda yang tak bernapas, yang tak berruh. Akalmu saja kau tak mampu melihatnya. Bagaimana aku yang maha besar? Nah, itu jawaban Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Quran mengatakan, innama tunziru manittaba'a zikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhum bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Jadi di Islam itu, saudari Grace, karena sadar bahwa hatinya senantiasa dilihat oleh Allah, ungkapan-ungkapan, bisikan-bisikan kalbunya senantiasa dilihat oleh Allah dan disadari sepenuh hati oleh umat Islam, maka hati umat Islam itu kecenderungannya jarang yang munafik. Segala sesuatu yang dilihat itu adalah makhluk. Di alam ini ya, segala sesuatu yang dapat dilihat itu pasti makhluk. Makanya dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 33 nomor 20, dan juga di dalam Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 22, tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'. Ketika Anda memejamkan mata, mengambil pulpen, mengambil kertas putih, lalu Anda mencoba untuk menggoreskan wujud Tuhan. Anda tutup mata, Anda goyang-goyangkan pulpen itu, oh inilah wujud Tuhan. Anda goyangkan, goyang terus, karena tidak mungkin Anda ingin menyerupakan goresan tangan Anda dengan makhluk yang ada, seperti sapi, kambing, rumah, gedung, jalan. Tidak mungkin. Maka Anda mencari gambar yang tidak serupa dengan apapun. Anda coret terus. Setelah Anda buka mata, ternyata Anda buka mata Anda ingin melihat bentuk Tuhan yang Anda gambarkan. Ternyata yang ada di atas kertas adalah gambar benang kusut. Maka cukup kita sadar Tuhan maha melihat